Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Dewi Mugni selaku dosen pengampu mata kuliah Linguistik Umum dan teman-temanku sekalian, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada kesempatan kali ini kami kelompok 4 akan membawakan materi tentang akibat dari kontak bahasa dan budaya. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Farhan. Saya ingin menjelaskan tentang interferensi. Interferensi adalah perubahan sistem suatu bahasa yang berkaitan dengan adanya persentuhan bahasa yang lain yang dilakukan oleh penutur bilingual. Faktor penyebab interferensi yang pertama adanya kedewibasaan penutur, yang kedua kebutuhan sinonim, yang ketiga menghilangnya kata-kata yang jarang digunakan. Adapun jenis-jenis interferensi, salah satunya adalah interferensi fonologi. Interferensi fonologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari bunyi bahasa secara umum. Contohnya, kata cagar yang berarti cakar, kata pegal yang berarti pedal, dan kata lari yang berarti tarik. Saya Putri Gabriela Flower akan menjelaskan tentang interferensi morfologis dan interferensi semantik. Interferensi morfologis adalah yang terjadi karena munculnya alat pembentuk bahasa Indonesia yang berwujud afiks, kata ulang, dan manjemuk dalam proses morfologis. Contohnya dipakai memakai, digosok menggosok, ketangkap ditangkap. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interferensi semantik. Interferensi yang terjadi dalam penggunaan kata yang mempunyai variabel dalam suatu bahasa. Interferensi semantik dibagi 3, yaitu peluasan, penambahan, penggantian. Contohnya adalah uang, duit, besar, gede, mewah, indah, rejeki, berkat. Terima kasih. Halo semuanya, saya Maharani Sri Bella. Di sini akan menjelaskan tentang interferensi gramatikal dan leksikal. Yang pertama yaitu interferensi gramatikal. Interferensi gramatikal yang terjadi sebagai akibat adanya bentuk kontak bahasa adalah pemindahan bentuk-bentuk tata bahasa dari bahasa yang dikuasai ke bahasa lain, atau bahasa yang kurang dikuasai, atau bahasa sasaran. Sedangkan yang kedua adalah leksikal. Leksikal adalah makna kata atau leksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek. Nah, contoh leksikal tersebut adalah setiap bangun tidur, ibu menyuruhku minum segelas air putih. Kata minum itu makna leksikal. Dan contoh yang kedua adalah sejak kecil ia sudah kehilangan sosok seorang ayah. Kata ayah di situ adalah makna leksikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dandra Hadian. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian dari alih kode. Alih kode itu biasa disebut juga kode switching, yang artinya peristiwa peralihan dari satu kode ke kode yang lainnya dalam peristiwa tutur. Nah, faktor penyebab alih kode itu adalah hadirnya orang ketiga yang tidak bisa mengikuti bahasa orang kedua dan orang pertama. Jadi orang kedua dan orang pertama ini harus bisa mengikuti bahasa orang ketiga agar bisa dipahami dan bisa dimengerti. Contohnya nih, alih kode itu ketika ada 2 orang Jawa yang bisa bahasa Jawa, kemudian datang orang ketiga yang tidak bisa bahasa Jawa, maka orang kedua dan orang pertama itu harus bisa mengikuti bahasa orang ketiga atau bisa menggunakan bahasa Indonesia agar bisa dimengerti dan dipahami. Mungkin itu sedikit saja yang bisa saya jelaskan.
Halo, nama saya Alia Putri Rahayu. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang integrasi. Jadi, arti dari integrasi itu sendiri yaitu adalah unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan sudah dianggap wajar sebagai bahasa tersebut. Contoh integrasi itu sendiri yaitu seperti contoh gambar di atas berikut ini. Seperti penggunaan kata sistem. Aturan sistem itu menggunakan huruf Y di depannya, yaitu SYTEM, sistem. Tapi warga sekitar membacanya sistem. Lalu selanjutnya ada contoh kata standar. Standar itu menggunakan huruf D, tetapi warga sekitar menggunakan biasa, standar menggunakan R, tidak menggunakan D. Lalu televisi menjadi TV, handphone menjadi HP, lalu yang terakhir ada kata mal menjadi mall. Perkenalkan, nama saya Melasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian campur kode. Pengertian campur kode ialah dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam suatu tindakan dalam bahasa tanpa ada sesuatu dalam situasi berbahasa itu yang menuntut percampuran bahasa. Campur kode juga bisa terjadi secara spontanitas tergantung pada situasi atau penyebab lain yang membuat orang sedang berdialog dengan orang lain lalu melakukan campur kode. Contohnya misalnya Andi sedang bercakap-cakap dengan Abdul di kantin dengan bahasa Bengkulu karena memang keduanya berasal dari Bengkulu, lalu tiba-tiba datang Awalia yang tidak dapat berbicara bahasa Bengkulu. Secara spontan Andi mengganti bahasanya dengan bahasa Indonesia agar Awalia paham dengan apa yang dibicarakan. Campur kode ialah fenomena berbentuk penggunaan unsur-unsur dari suatu bahasa tertentu dalam satu kalimat atau wacana bahasa lain dengan adanya unsur kesengajaan. Beberapa unsur campur kode yaitu pertama, penyisipan unsur yang berwujud idiom dengan arti gabungan kata yang membentuk arti baru di mana tidak berhubungan dengan kata pembentuk dasarnya. Yang kedua, penyisipan unsur yang berwujud frasa yang artinya gabungan kata yang bersifat non-predikat. Dan yang ketiga, penyisipan unsur yang berwujud bentuk baster yang diartikan hasil perpaduan dua unsur bahasa yang membentuk satu makna. Ada beberapa faktor-faktor penyebab campur kode yaitu faktor peserta wicara, faktor ekstralinguistik, faktor topik pembicara, faktor intralinguistik, dan faktor situasi. Terjadinya peristiwa campur kode dalam penelitian ini diakibatkan oleh faktor kedwibahasaan dan karena situasi informal yang mendukung penggunanya. Halo, nama saya Cynthia Alfionita. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa dan budaya. Jadi bahasa dan budaya ini awalnya dipelopori oleh pakar linguistik yang namanya Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf, yang dimana hipotesis ini dinamakan hipotesis Sapir-Whorf, yang dimana mereka menyatakan bahwa bahasa itu mempengaruhi kebudayaan atau bahasa itu mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat penuturnya. Jadi bahasa itu mempengaruhi atau menguasai cara berpikir dan bertindak manusia. Apa yang dilakukan itu merupakan suatu yang dipengaruhi oleh sifat bahasanya, seperti itu. Jadi contohnya seperti yang kita tahu kalau dalam bahasa Indonesia ini ikan itu kan dalam bahasa Indonesia, tapi kalau misalnya di bahasa Jawa ikan itu disebutnya iwa. Tapi iwa di sini itu nggak spesies banget untuk ikan, tapi bisa masuk kategorikan ke lauk seperti lauk tempe, lauk tahu, dan lainnya. Kemudian seperti yang kita tahu kalau misalnya di bahasa Indonesia ini mangga itu buah. Tapi kalau misalnya di Sunda itu mangga itu seperti silahkan gitu. Kemudian dalam bahasa Indonesia itu jangan itu tuh lebih ke tidak boleh atau suatu larangan. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Jawa ini jangan itu berarti sayur, tapi ini sayurnya yang sudah jadi masakan, seperti itu. Jadi misalnya kayak sayur asam, tapi kalau di bahasa Jawa itu jangan asam, seperti itu. Kemudian contoh terakhirnya itu budaya Jepang, yang dimana mereka setiap kali mengucapkan terima kasih atau maaf, mereka selalu membungkukkan badan. Nah, jadi itu sudah menjadi sebuah kebiasaan di Jepang itu yang melambangkan kesopanan ya terhadap orang lain, terhadap orang yang lebih tua atau apapun itu. Baik, sekian dari kami kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.